Dari
Everything
semua gereja Tuhan di tempat ini Bapak. Satu hal yang kami tahu Tuhan Yesus, kami mau terus mengucap syukur dan terus mengucap syukur karena Engkau sangat luar biasa baik. Terima kasih Bapak. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sekali lagi Kau pimpin ibadah ini Tuhan, awal perayaan Kau berikan kami semua di tempat ini roh pujian dan penyembahan, sehingga kami dapat memuji dan menyembah Kau secara luas di tempat ini. Karena kami percaya tempat ini adalah kepunyaan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami mau serahkan semua ini di dalam tangan-Mu. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling keras ya. Sekali lagi, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Semua siap puji Tuhan, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus, Kau amat baik dan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Membawa hidup
Yesus. Kami mau tetap percaya, walaupun kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami tetap percaya, karena Kau ada selalu berada di sisi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini umat-Mu Bapa. Ini gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Yang mau terus menikmati setiap keberadaan di tempat ini. Ku tetap percaya, walau tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya, walaupun tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Terima kasih Engkau Tuhan. Sama. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa
tak pernah ku ragu, ku percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu menjawab setiap persoalan kami. Biar tidak ada satu orang pun di tempat ini pulang dengan keadaan yang sama. Tapi setiap kami boleh diberkati, setiap kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Mari kita yang bersuka cita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, silakan duduk saudara. Haleluya. Saya percaya semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Seperti lagu tadi, sekalipun semuanya bergoncang, tapi kita punya Allah yang tidak tergoncangkan, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, udah lama saya nggak di sini, tapi hari ini saya diberi kepercayaan oleh gembala saudara untuk membagikan firman Tuhan. Dan saya percaya semua tidak ada yang kebetulan, saudara, dalam hidup kita. Saudara, kita hadir di sini bukan karena kita baik, saudara. Amin. Pagi hari ini kita hadir di sini bukan karena kita benar, saudara. Bukan karena kita punya segala sesuatu kita hadir di sini. Tapi kita hadir di sini, saudara, karena kita mengerti bahwa Tuhan itu datang untuk mencari orang yang berdosa, dokter untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi sekali lagi kita ada di sini bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik buat kita. Amen. Sebab itu saudara, mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Nah saudara,
firman Tuhan katakan kepada kita, saudara, bahwa di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58, coba kita baca ya. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kebenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita semua. Haleluya. Saudara, firman Tuhan di sini katakan bahwa Tuhan bilang, kekasih-kekasih Tuhan, berdiri teguh, ya, jangan goyah. Tuhan suruh kita, saudara, jadi orang percaya ini di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, keadaan yang tidak pasti, saudara, keadaan yang tidak menentu, bahkan keadaan yang saya boleh katakan kalau kita memperhatikan yang terjadi di luar, saudara, sebetulnya kita ini ada di tengah-tengah kegentingan, saudara. Mungkin saudara ada yang tahu, ada yang tidak. Mungkin ada yang mungkin masa bodoh juga mungkin. Ada seorang hamba Tuhan, jadi ya banyak diprotes. Pak Pendeta, kenapa sih kalau khotbah tuh selalu nyinggungnya mati melulu gitu, saudara? Nggak pernah ada yang lain gitu. Kan semua orang pasti mati, betul, saudara. Persoalannya, saudara, kalau itu terjadi, siap nggak? Kita orang percaya, kita siap nggak dalam keadaan itu? Lalu dia ceritakan juga, tapi saya juga memperhatikan, saudara, ini keadaan dunia, saudara. Indonesia sedang fokus matanya ke tahun depan, tahun 24, Pilpres 2024. Tapi di luar itu, saudara, ini situasinya, saudara, itu menegangkan sebetulnya. Jadi kita juga, saya nggak mau nyinggung soal itu, cerita itu. Tapi keadaan dunia, saudara, itu perang di Ukraina sampai hari ini belum berakhir. Dan sekarang itu sedang ada dua blok yang besar antara NATO, saudara, negara-negara Eropa Barat, dengan Rusia dan dengan China, saudara. Dan ini masing-masing sedang ada berhadapan-hadapan, saudara. Itu kalau sampai terjadi, saudara, ada satu saja negara yang atau ada satu peluru saja meleset, saudara, meleset maksud saya ke negara NATO, itu berbahaya, saudara. Dan itu akan memancing perang dunia ketiga. Saya nggak ngebayangin, saudara, kalau itu sampai terjadi. Dan itulah makanya, kalau itu sampai terjadi, apakah kita siap? Tanyaan itu. Mungkin kita nggak pernah kepikirkan, 3 tahun yang lalu, tahun 2020 kita ada pandemi aja, itu satu pukulan yang begitu besar. Sampai hari ini masih terasa, saudara. Ya, yang bisnis, yang berusaha, yang apa, banyak yang tumbang dan tidak sedikit yang mati, saudara. Itu baru itu, belum ini yang terjadi di depan kita ini, saudara. Saya menyampaikan ini bukan ingin membuat kita menjadi takut, tapi firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giat selalu dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan bukan kumpul-kumpul di sini aja, saudara. Nah, bukan hari Minggu. Pekerjaan Tuhan itu begitu banyak. Tuhan sudah memberikan kepada kita masing-masing taruh hati kita untuk kita melayani Tuhan. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, saudara, tapi kita dipanggil Tuhan untuk kita melayani. Melayani dengan apa? Dengan berbagai cara, supaya orang datang kepada Tuhan, supaya orang percaya kepada Tuhan. Itu panggilan kita. Jangan pernah lupa. Sebab Tuhan berkata, beritakanlah Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Mulai dari orang-orang yang dekat kita, saudara. Itu panggilan itu, jangan pernah lupa, saudara. Nah, oleh sebab itu katakan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Lalu dikatakan apa? Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu gak sia-sia. Saudara, kita ini datang kepada Tuhan, saya mau katakan gak pernah sia-sia, gak pernah, saudara. Jangan ada yang pernah menyesal kalau datang ke tempat ini, aduh, buang-buang duit, buang-buang uang, kolektor lagi, persembahan lagi, ongkos lagi keluar. Jangan pernah. Sampai hari ini saya mengalami, saudara, bahwa apa yang pernah kita kerjakan untuk Tuhan nggak pernah berhutang. Tidak pernah berhutang, nggak sia-sia, saudara. Tidak sia-sia. Ya.
Saya mau bersaksi dulu waktu saya masih melayani saudara. Saya jemputin anak-anak sekolah minggu. Saya kalau jemputin anak sekolah minggu itu sampai masuk ke kamar tidurnya saudara. Karena saya jemput anak-anak itu belum bangun. Sampai orang tuanya bilang, Pak, kalau saya bangunin nggak mau, Pak, dia masuk deh. Sampai diizinin, saya bilang boleh saya izinin. Oh iya, saya masuk ke kamar ya saudara. Saya bangunin saudara. Saya tungguin dia mandi, cepat mandi, beres-beres. Dan saya bawa ke rombongan anak-anak nyebrang dari jalan Hayam Buruk ke jalan Gajah Mada. Karena sebenarnya ada kali kan, Ciliwung. Saya taruh di sini berapa ini, waktu itu masih ada becak saudara. Jadi saya naikin ke becak saudara. Itu bisa 3 becak gitu, nyebrang. Ya, setelah makin banyak, waduh repot juga pakai becak. Sekarang pakai mikrolet saudara. Ya, pulangnya begitu diantarin lagi. Itu saya jalanin saudara. Dan kalau saya pulang pelayanan malam, saya masih ingat, saya nunggu di jalan pintu besi, lampu merah, itu ada standar bis waktu itu. Saya selalu menunggu di situ. Dan kalau saya nunggu di situ sekitar jam 9, jam 10 malam. Kalau udah jam 10, bus tidak ada dari lapangan Banteng sampai ke Raja Wali sana, karena saya rumahnya di sana waktu itu. Ya. Kadang-kadang sampai udah nggak ada lagi, udah habis. Aduh, pulang bagaimana di waktu itu? Terpaksa saya harus jalan kaki saudara. Saya jalan kaki sampai ke Gunung Sari Industri, saya jalan kaki itu malam itu supaya saya bisa dapat becak di sana dan biayanya lebih murah. Itu saya lakukan saudara. Sampai satu ketika saya begini, saya berkata, karena saya kalau lagi hujan deras gitu, saya nunggu di situ, saya nangis saudara. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku pengen Tuhan, kalau aku punya kendaraan Tuhan. Waktu itu saya begitu saudara, tolong aku Tuhan. Ya. Sampai satu ketika saudara, saya nggak pernah kepikir saudara bahwa nggak pernah bayar, cuma saya bilang Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Satu ketika orang tua saya saudara tiba-tiba dia ngomong begini, kamu mau motor nggak? Saya waktu dia tanya gitu, saya kaget saudara, karena buat saya sesuatu yang nggak mungkin. Rumah aja kontrak saudara, baru-baru mikirin motor gitu. Dia juga baru bekerja saudara. Saya bilang mau deh. Lalu dia tanya, kamu mau motor apa? Saya bilang, ya motornya bebek aja dah. Ngomong juga dengan, ya apa mungkin gitu. Ya udah saudara. Tapi saudara tahu, 3 hari kemudian di rumah saya ada motor bebek saudara, baru. Dan mulai hari itu saudara, saya bisa naik motor. Dan saya makin semangat saya melayani Tuhan. Ya saudara. Tapi sesudah itu saudara, kalau lagi ngebesuk dengan pemuda-pemuda yang lain, saya selalu ketinggalan. Yang lain naik motornya RX-Team, saya naik motornya bebek pelan gitu saudara. Saya bilang, aduh kalau tahu dulu saya mintanya nggak bebek saudara, saya mintanya RX biar saya lari kencang. Kadang-kadang kita gitu ya sama Tuhan ya, suka malu-malu gitu ya. Padahal Tuhan mau berkati kita loh saudara. Ini aja lah kita kelihatannya merendah gitu loh saudara. Padahal itu Tuhan mau berkati kita. Persoalannya kita nih saudara, kita yang kurang percaya saudara. Jadi sekali lagi saudara, jerih payah kita tidak sia-sia sama Tuhan, tidak sia-sia. Nah saudara, pagi hari ini saudara, firman Tuhan katakan apa? Efesus 3 ayat yang ke-20, coba kita baca juga. Yuk, Efesus 3 ayat 20. Ini saya belum masuk ke bahasanya saudara. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi dialah yang sanggup, yang mampu ya melakukan lebih dari apa yang kita doakan pikirkan saudara. Tuhan kita sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita doakan dan apa yang kita pikirkan saudara. Tuhan kita sangat mampu, amin. Berapa yang setuju bahwa Tuhan kita sangat mampu? Boleh katakan tepuk tangan buat Tuhan. Apa
Artinya saudara, Tuhan berada di luar jangkauan kita, termasuk di luar pengharapan dan pemikiran kita. Ya, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apa yang bisa kita ketahui. Kita bisa tahu ini itu, Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan juga tidak bisa dibatasi dengan apa yang tidak kita ketahui. Kalau saudara tidak tahu sesuatu, Tuhan tahu. Jadi dia nggak bisa dibatasi dengan apa yang tidak kita ketahui, dengan apa yang bisa kita ketahui. Itu Tuhan kita. Tuhan kita besar, saudara. Tuhan kita dahsyat. Hari ini saya mau bagikan tentang unlimited God, Allah yang tidak terbatas, saudara. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita melihat kembali kebesaran Tuhan, melihat kembali kedahsyatan Tuhan. Kadang-kadang kita hari ini kita semangat, besok waktu ada persoalan kita lemah, besok waktu kita berdoa kita nggak berdaya, waktu kita datang kepada Tuhan nggak ada sesuatu. Saya berdoa, Tuhan jamah Tuhan, biar hatiku terbakar, biar hatiku punya kerinduan, kehausan dan kelaparan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena berkat, saudara. Kita datang kepada Tuhan karena kita mengerti, karena kita tahu, saudara. Ya, kalau urusan berkat, urusan apa itu urusan Tuhan nanti. Tapi persoalan yang kita dulu, saudara. Ya, kita, saudara. Nah, jadi saudara, mari saya ingin bagikan kepada saudara, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Yang pertama, saudara, Tuhan kita tidak terbatas. He's not limited by time. Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh waktu. Mungkin saudara ada yang berkata, Pak, ini keluarga saya sudah hancur, Pak. Bisnis saya sudah rusak, sudah. Oh, berapa banyak saudara waktu pandemi orang berganti profesi. Yang tadinya dokter sekarang berubah jadi jual beli mobil, saudara. Ya, oh boleh buat, saudara. Ya, banyak. Yang biasanya bikin baju sekarang jual makanan. Rame-rame semua jual kuliner, saudara. Berubah. Tidak pernah terbayangkan, saudara. Tidak pernah terbayangkan. Semua sepertinya diguncang, dirombak sama Tuhan. Ya. Mungkin ada berkata, Pak, udah terlambat, Pak, keadaan keluarga saya udah hancur, keadaan saya udah kagak beres, semuanya udah berantakan. Tapi saya mau katakan pada saudara, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Waktu Tuhan dengan waktu kita beda, saudara. Beda. Satu hari di pemandangan Tuhan berapa tahun? 1000 tahun. Beda. Waktu Tuhan kairos, kita kronos, saudara. Ya. Tapi mungkin banyak yang berkata, udah putus asa. Tapi firman Tuhan apa katakan? Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 147 ayat 15. Yuk baca Mazmur 147 ayat 15. Mazmur 147 ayat 15. 2, 3. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Dengan segera firman-Nya dengan sangat cepat, swiftly. Ya, saudara, firman-Nya berlari. Ya. Jadi saudara, kalau dunia berkata terlambat, saya mau katakan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat, saudara. Tidak ada kata terlambat, saudara, karena dia tidak bisa dibatasi oleh waktu. Waktu dunia ini pertama kali gelap gulita, belum berbentuk, lalu Tuhan berkata, jadilah terang, maka seketika itu juga terang itu jadi. Kalau Tuhan berkata sesuatu terjadi. Di Alkitab, saudara, bagaimana kita melihat, saudara, seorang yang keluarga dari Marta dan Maria sudah mati, saudara, dan sudah mati 4 hari di situ dicatat. Waktu Tuhan datang, Marta bilang, saudaraku ini udah mati, tapi Tuhan bilang nanti dia akan bangkit kembali. Tapi Marta bilang, iya itu nanti kalau dibangkitkan pada akhir zaman.
Tapi Tuhan bilang, enggak, dia akan bangkit. Saat ini dia tidur. Tuhan bilang begitu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu Tuhan terus ke rumah Marta dan Maria. Dan pada waktu dia tiba di sana, dia lihat orang-orang sudah begitu banyak. Dan Maria berkata, Tuhan, tolonglah saudaraku ini. Dan pada waktu itu, saudara, Tuhan bilang di mana dia ada, lalu sampai ke kubur itu. Dan waktu di kubur itu, Tuhan panggil itu Lazarus. Lazarus keluar. Lazarus keluar, saudara. Padahal sudah 4 hari. Mayat itu kalau 4 hari udah busuk, saudara. Tapi pada waktu Tuhan panggil, Lazarus itu keluar dengan tangan yang masih terikat, kaki yang masih terikat, muka masih penuh dengan peluh. Jadi kira-kira tuh jalannya pasti begitu, saudara ya, lompat-lompat begitu. Tapi sebenarnya itu seorang wanita, saudara, dia sudah berobat kemana-mana, dia sudah pergi ke berbagai orang yang bisa mengobati, tapi tidak pernah sembuh-sembuh. Ya. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, keadaannya lebih buruk. Ya, saudara, itu di dalam peristiwa di dalam Markus 5 ayat 29. Seorang wanita kena pendarahan bleeding. Keadaannya lebih buruk, tidak ada perubahan apa-apa. Tapi pada waktu itu dicatat dalam firman Tuhan. Coba kita baca saja ya. Waktu saya tadi mengulang baca lagi Markus pasal 5, yuk, ayat 26. Markus 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Sudah coba mana-mana, keadaannya nggak lebih baik. Ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ada kata seketika itu. Buat manusia terlambat, sudah 12 tahun sudah. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Nothing too hard. Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Seketika itu juga. Tadi di situ dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang. Dari belakang, saudara. Ketemu Tuhan tuh gak usah formil-formil, saudara. Tuhan gak lihat dandanan kita. Tuhan gak lihat pesolek kita. Tuhan gak lihat apa yang kita miliki, apa yang kita bawa, saudara. Tapi yang dilihat hati kita. Amin. Wanita ini datang dari belakang, bukan dari depan. Bicara depan itu menghormati, kalau dari belakang itu enggak. Tapi dia datang dari belakang. Tapi kenapa dicatat oleh firman Tuhan dari belakang? Itu artinya, saudara, kalau saudara mau datang sama Tuhan, datang aja dengan apa adanya, saudara. Datang aja dengan keadaan saudara hari ini. Mungkin saudara dalam keadaan kekurangan, tapi datang aja sama Tuhan. Nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah dipoles-poles datang sama Tuhan, nggak usah. Nggak usah kita pakai Tuhan pakai kata-kata yang nggak usah. Pakai kata-kata bersahaja saja. Apa yang saudara punya, datang aja kepada Tuhan. Tuhan nggak menilai saudara dari profesi saudara, dari status saudara, dari jabatan saudara. Nah, datang saja sama Tuhan. Seketika itu juga. Siapa lagi dalam Alkitab? Sesudah itu, peristiwa itu, saudara, kepala rumah ibadat, anak-anaknya juga mati. Orang-orang udah bilang, udah gak usah undang guru ke situ, gak usah undang Yesus ke situ. Tapi Yesus nggak mendengarkan dia, dan Tuhan Yesus, mana? Ayo pergi. Akhirnya Yesus pergi, saudara, ke rumah kepala rumah ibadat.
Yairus. Dan waktu dia lihat orang-orang sudah ribut di situ, suasana sudah kacau begitu saudara, sudah rame, ada yang menangis, ada yang teriak mungkin saudara. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkata, mana? Waktu dia masuk, dia doakan, bangkit, nanggung. Ya. Dan seketika itu juga saudara, sembuhlah anak, bangkitlah anaknya itu saudara. Ya. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak bisa dibatasi oleh waktu saudara. Ya. Alkitab mencatat ada seorang yang lumpuh. Nah, kalau tadi pendarahan wanita itu 12 tahun, anaknya kepala rumah ibadat ini umurnya 12 tahun yang dibangkitkan itu. Nah, di dalam peristiwa yang lain lagi saudara, di satu tempat yang bernama kolam Bethesda saudara, di situ ada berkumpul banyak orang-orang sakit, ada orang yang timpang, ada orang yang buta, dan ada orang yang lumpuh. Nah, orang-orang itu berkumpul di situ di tempat itu, mereka duduk dekat pinggir kolam. Sebab kalau kolam itu bergoncang, siapa yang dulu masuk ke dalam kolam, saudara, maka orang itu yang akan sembuh. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Di situ diceritakan Tuhan datang ke sana, dan waktu Tuhan datang ke sana, Tuhan melihat ada seorang yang terbaring di situ di atas tilamnya, saudara. Ya. Dan sudah 38 tahun terbaring. Bukan waktu yang pendek saudara, 38 tahun, hampir 40 tahun, hampir separuh umurnya saudara, dia ada di situ di pinggir kolam. Waktu Tuhan datang ke situ saudara, Tuhan berkata, apakah engkau mau sembuh? Waktu Tuhan tanya itu, dia bilang apa? Tuhan, tapi nggak ada orang yang mau nolong aku Tuhan, sebab pada waktu aku mau ke situ orang lain udah duluan. Memang betul saudara, di situ ada orang timpang, ada orang buta, ada orang lumpuh. Orang timpang saudara ngerti ya? Timpang itu tidak normal, mungkin kakinya tinggi sebelah, atau kakinya satu nggak bisa bergerak, jadi jalannya pincang gitu loh saudara, timpang, tapi masih bisa jalan. Satu lagi orang buta, kalau orang buta kan begini, buta. Kalau ada orang timpang, orang buta, orang lumpuh, air bergoncang, kira-kira yang mana duluan saudara yang masuk ke kolam? Hah? Yang timpang, yang lumpuh, apa yang buta? Yang timpang saudara, karena dia waktu air bunyi cocok gitu belum duluan dia. Kalau yang buta begini dulu saudara, walaupun orang buta juga dia ya dulu belum ada itu ya, tanda-tanda kayak sekarang di jalan-jalan trotoar jadi bikinnya, tapi orang buta masih bisa dia ingat ya, oh iya. Nah kalau orang lumpuh saudara, ya udah di situ terus. Tapi di situ dikatakan apa? Tuhan tahu. Ini bukan saya ngomong, Alkitab, coba buka aja deh. Yuk, nanti saudara jadi di rumah bisa ingat ceritanya. Yohanes 5 ayat 5. Yuk. Yohanes 5 ayat 5. Yohanes 5 ayat 5. Mari kita baca coba. Ayat 6. Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena apa? Ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Tuhan tuh punya perasaan saudara. Tuhan itu mengerti, Tuhan itu peduli, dia tahu keadaan. Jangan saudara pikir Tuhan tuh nggak ngerti soal-soal masalah kita loh saudara. Jangan pikir Tuhan nggak turut merasakan penderitaan kita, kesengsaraan kita. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan turut merasakan. Kalau mau menangis, dia menangis. Waktu Tuhan datang ke rumah Lazarus, Maria itu, dia lihat Maria, Tuhan menangis. Tuhan menangis saudara, karena mendengar Lazarus, Maria saudaranya Maria itu meninggal. Di situ dikatakan apa? Tuhan tahu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Nah, kalau saudara baca selanjutnya, maka bangkitlah, angkatlah tilammu, dan akhirnya sembuh. Angkatlah tilammu, angkatlah tilam. Tilam itu tempat di mana dia duduk, tempat di mana dia bersandar, tempat di mana dia menaruhkan kesehariannya, kebiasaannya. Engkau keluar dari keadaan itu, dan akhirnya dia sembuh.
Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Jangan dengarkan orang ngomong, lu mau gak bakal dulu, hidup lu bakal hancur. Kalau ada orang ngomong yang jelek-jelek tentang hidup saudara, dengar saja, tapi jangan masukin ke hati. Ingat firman Tuhan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tuhan sanggup membuka jalan. Amin. Orang boleh berkata terlambat, tapi waktunya Tuhan pasti terjadi. Amin. Pasti. Kan ada lagunya kan? Coba begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita kadang-kadang nggak ngerti, tapi waktu Tuhan yang terbaik. Saya masih ingat waktu orang tua saya, saudara, tidak punya kerjaan. Ya, saya mungkin udah pernah bercakap, tapi saya mau saksiin lagi, saudara. Itu bagaimana Tuhan tuh baik, saudara. Orang tua saya tuh nggak sekolah tinggi, ya. Waktu itu rumah kontrak, ya saudara, sudah nggak tahu lagi kontrakan sudah mau habis, mau pindah kemana nggak tahu, saudara. Nggak tahu mau pindah kemana. Dengan rumah lebar 3,5 meter, anak 5, ibu dan saya 7 orang di dalam rumah itu. Panjangnya rumah cuma berapa? Kami kalau tidur di ranjang berjejer, saudara. Sampai saya di bawah gitu. Saya ngambil yang saya paling bawah di lantai. Gelar aja di lantai. Tapi waktu itu saya mulai kenal Tuhan. Dan setiap pagi, saudara, saya naik ke atas loteng. Loteng saya bukan loteng yang bagus. Ya, saya naik, lotengnya sederhana, saudara ya. Saya naik ke atas. Nah, sampai di atas, ini langsung atas lagi. Ini genteng maksudnya, saudara ya. Bukannya langit-langit gini, genteng langsung. Saya naik ke situ. Lalu saya duduk di situ, saya doa. Di depan saya, ini saudara, ya, jemuran maksudnya. Ini jemuran ya, saudara. Depan saya, ini jemuran semua. Jadi saya nyelip di antara jemuran, saudara. Setiap pagi saya duduk di situ, saya berdoa 1 jam. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku berdoa, Tuhan, berkati orang tua saya. Tolong Tuhan, berkati rumah buat orang tua saya. Sebelum kontrak ini berakhir, Tuhan Kau berkati orang tua saya rumah. Karena saya ikut juga. Kalau nanti ini habis, kontraknya mau kemana nggak tahu, saudara. Kerjaan nggak ada. Karena waktu itu orang tua saya kerjanya jadi makelar, saudara. Satu makelar, satu mobil, jual mobil, untungnya 5.000, saudara, waktu itu. 1 bulan paling banyak 3 mobil, itu hebat. Jadi 15.000, anak 5, saudara. Makan dari mana, saudara? Kalau bisa 4, bisa 5 mobil, waduh, hebat banget. Cuma 3. Jadi makelar, tukang catur mobil, saudara. Karena orang tua saya bukan orang pintar, sekolah nggak tinggi, enggak. Saya berdoa begitu, Tuhan berkati. Saya percaya saya melihat Tuhan yang luar biasa. Saya pandang tiap pagi saya naik 1 jam saya di atas. Sampai satu ketika, saudara, dia lagi nongkrong itu. Waktu itu di Pecenongan ya, itu kan sampai sekarang masih tempat jual di mobil tuh. Dia nongkrong di situ lagi duduk. Tiba-tiba, saudara, ada yang lewat di situ. Halo, ngapain lu di sini? Ya gua di sini kerjanya. Kerja lu apa? Ya ini gua jual beli mobil. Kalau yang mau beli mobil ya boleh lah, gitu, bantu-bantu. Akhirnya, saudara, temen ini bilang gini, lu mau kerja nggak? Mau. Kalau kerja apa? Kalau mau kerja besok lo ke kantor lo. Pulang papi saya bilang ke saya, papi ditawarin kerja nih. Datang nggak? Datang ditawarin kerja. Ngapain nggak datang? Datang aja. Datang. Akhirnya besok dia datang, saudara. Sampai datang di sana,
Pulang dia cerita, iya papi ditawarin kerja. Itu saya bilang, ditawarin berapa? Kalau kerja di sana gajinya berapa? Sudah tahu waktu itu ditawarin 125.000, saudara. Saya waktu dengar 125.000, saya bilang udah papi ambil aja, terima kerja aja mulai sekarang. Karena buat saya itu luar biasa, saudara. Biasa 3 kali 5.000, 15.000, ini kali 125.000, berapa kali itu, saudara, pada waktu itu. Langsung udah mulai besok papi datang aja, tuh terima aja kerjaannya deh. Dari mulai hari itu dia kerja, saudara. Saya berdoa terus, Tuhan berkati Tuhan. Singkat ceritanya, saudara, waktu kontrakan habis, papi saya punya rumah, saudara. Tuhan genapi, saudara. Tuhan genapi. Jadi waktu kontrak itu berakhir, orang tua saya punya rumah dan kami pindah ke rumah yang baru. Tuhan kita nggak bisa dibatasi, saudara. Amin. Persoalannya, percayakan kepada tidak ada kata terlambat. Kalau kau belum dijawab hari ini, jangan berhenti. Jangan berhenti, saudara. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun dijadikannya sahabat. Amin. Orang kaya dan orang miskin dipertemukannya sama Tuhan. Amin. Iya, siapa tahu dia saudara diketemukan sama orang yang kaya. Ya nggak mungkin dong orang miskin ketemu orang miskin jadi kaya, nggak mungkin. Nggak ada rumusnya, saudara. Tapi orang miskin diketemukan sama orang yang kaya, sama orang yang berlebih. Saudara, Tuhan bisa mengubah. Amin. Itu Tuhan kita, saudara. Jadi kalau ketemu orang, jangan pesimis dulu. Ketemu orang udah punya bayangan-bayangan yang negatif. Saudara, belum tentu. Jangan-jangan melalui dia, saudara, berkat itu datang pada saudara. Jangan punya pikiran negatif jelek sama orang. Kita sudah pikir negatif itu sama dia. Tahu-tahunya setelah berapa tahun depan dia ternyata jadi orang penting, saudara. Dulu saudara ngomongin dia dulu, jelek-jelekin dia dulu. Tidak ada yang tahu, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh waktu. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kekurangan. He's not limited by lack. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh kekurangan. Yuk kita baca dalam Keluaran 11. Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kita baca yuk, Keluaran 11 ayat 1 sampai 3. Keluaran 11 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Ayat 2. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang sangat terpandang tanah Mesir di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Saudara lihat di situ ayat yang ketiga tadi. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Jadi orang Israel waktu itu, saudara, karena Firaun menutupi supaya orang Israel tidak bisa keluar dari Mesir, sampai akhirnya Tuhan turunkan tulah yang ke-10. Seluruh anak sulung Mesir yang sulung-sulung semua mati, termasuk binatang yang sulung juga semua mati. Dan akhirnya, saudara, di detik-detik yang terakhir itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa sampaikan kepada orang Israel, Aku akan beri bermurah hati. Dan biarlah orang-orang nanti meminta apa yang diperlukan, emas, perak, segalanya, saudara, termasuk jubah, baju, segalanya, saudara. Ada 6.000 laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Jadi kurang lebih ada sekitar 2 jutaan itu orang yang akan keluar dari tanah Mesir, orang-orang Israel. Dan mereka waktu keluar bukan dengan tangan yang kosong, tapi dengan tangan yang penuh, karena mereka menerima segala sesuatu. Apa yang diminta dikasih, saudara.
Karena Tuhan bermurah hati. Tuhan bisa mengubah hati, saudara. Manusia nggak bisa. Manusia nggak bisa. Tapi kalau Tuhan bisa mengubah hati, dengan kata lain, dia tidak bisa dibatasi dengan kekurangan, saudara. Satu kali waktu pesta di Kana, saudara, tiba-tiba itu anggur habis. Mulai bingung bagaimana ini melanjutkan pesta ini, masih jalan. Tapi waktu itu Ibu Yesus tahu ada Yesus di sini. Lalu tanya kepada Yesus, apa yang harus diperbuat keadaan seperti ini? Lalu Tuhan bilang, isi itu tempayan itu dengan air. Dan waktu itu diisilah tempayan itu dengan air. Dan waktu air itu diisi dan waktu air itu disendok kembali, air itu sudah berubah menjadi anggur, saudara. Orang-orang heran, sampai akhir pesta anggur tidak berkurang kualitasnya, tidak berkurang mutunya, saudara. Enggak kekurangan, saudara. Ya, di Alkitab begitu banyak. Waktu orang-orang mengikuti Yesus, saudara, mereka dari pagi mengikuti Yesus, berjalan kemana Yesus ada, sampai ketika itu sudah hari, sudah mulai senja, sudah mulai hampir masuk malam, saudara. Mereka sudah kelaparan, kehausan. Semua bilang, yuk kita pulang aja. Tapi Tuhan bilang, jangan pulang, kasih mereka makan. Dari mana Tuhan mesti kasih makan sekarang? Mau beli makanan dari mana? Tapi ada yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan, dibawa kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Air itu dibagikan menjadi cukup ribuan orang, bahkan sisa 12 bakul, saudara. Enggak kekurangan, saudara. Tuhan punya cara untuk memberkati itu. Amin. Saudara tahu ada orang yang kaya dulu, yang luar biasa. Siapa dia? Ayub. Ayub itu kalau sekarang tuh Arabia Utara nih, lokasinya ya. Dia punya ternak luar biasa, saudara. 7.000 domba, 3.000 unta, 500 lembu, 500 keledai betina. Hitung aja sendiri berapa duit sekarang. Saya hitung satu unta itu sekarang harganya 6 juta, tapi saya rasa lebih kali ya. 3.000 unta itu merawatnya, gue bingung saya. Kandangnya kebun binatang Ragunan gue nggak cukup tuh 3.000 unta. 7.000 domba. Wah, mungkin satu ini bisa kali Pak ya, cempaka masih 7.000. Ini dijadiin kebun binatang misalnya. 500 keledai betina, 500 lembu. Belum yang ngurusinnya tuh, saudara. Perlu ada yang ngurus tuh, saudara. Tapi semuanya itu habis, dijarah sama orang Sheba, orang Kasdim, sampai anak-anaknya Ayub, saudara, mati. Dan dia tubuhnya, saudara, hancur, penyakit semua. No hope, hopeless. Tidak ada dasar untuk berharap. Kalau orang katakan sudah hancur lebur, ya, sudah putus asa, memang punya alasan, udah nggak perlu percaya kepada Tuhan. Makanya istrinya bilang, buat apa kau percaya Tuhan seperti itu? Tinggalkan Tuhan. Karena punya alasan, sudah jelas alasannya, semuanya sudah habis. Tapi Ayub berkata, aku datang dengan telanjang dan aku kembali dengan telanjang. Terpujilah Tuhan. Lalu dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dan pada akhir kitab itu dicatat, Tuhan memulihkan keadaannya 2 kali lipat. Amin. Itu anak kita, saudara. Dia tidak bisa dibatasi oleh kekurangan, saudara. Kalau saudara hari ini kurang, saudara jangan cepat berhenti untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Kalau sekarang saudara nggak punya apa-apa, jangan cepat menyerah kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi dengan kekurangan. Ya. Satu kali saya habis pelayanan, rupanya jemaat itu memperhatikan, saudara. Pendeta tuh diperhatiin. Dia datang pakai apa, pulang pakai apa gitu. Banyak di jemaat bilang, Pak, Bapak naik mobil. Itu saya mobil Timor.
Bapak naik mobil Timor ya? Iya. Kenapa? Dalam hati saya memang mau ditukar dari mobil saya. Dia bilang begini, Pak, gini deh Pak, kalau Bapak punya mobil, Bapak mau jual ke mobil? Saya bilang nggak mau dijual, ini mobil saya masih pakai Pak. Gitu. Saya kira mau dijual, kalau Bapak mau jual, kasih tahu saya aja. Iya kan, ntar kalau mau dijual saya kasih tahu Bapak. Kalau harga tinggi saya jual. Satu kali saudara, saya pakai lagi di tempat lain pelayanan. Sampai sana ada lagi yang ngomong lagi, Pak, Bapak naik Timor ya? Iya. Ini Bapak mau dijual nggak? Saya bilang nggak mau dijual, saya mau pakai. Ini semua mobil saya, nggak ada lagi saya pakai ini. Dia bilang gini, Pak, gini deh, kalau ada yang mau jual mobil Timor, kasih tahu saya. Satu ketika sudah ada orang punya mobil Timor. Ya udah, saya pikir saya kasih tahu aja, apa susahnya saudara? Kasih tahu. Jadi itu saudara, itu transaksi jadi itu. Saya cuma ngasih tahu aja. Habis transaksi jadi, saya diteleponin saudara. Pak Haryanto, gini Pak, saya mau tanya rekening Bapak berapa? Saya bilang kenapa Pak? Iya kan mobil Timornya udah itu Pak, jadi Pak. Dia bilang gini Pak, Bapak kalau kasih nomor rekeningnya aja. Saya nggak enak saudara ya. Udahlah kasih tahu aja Pak. So orang yang bekerja itu harus dapat upahnya. Haleluya, saya pikir upahnya jangan di firman Tuhan saudara ya. Ada kan di Alkitab orang bekerja itu haknya dapat upahnya saudara. Ya udah saya kasih tahu saudara. Saya kasih tahu ditransfer saudara. Tuhan tuh punya banyak cara loh saudara. Kita ini kadang-kadang balasin begini Tuhan nih kalau datang begini, Tuhan datangnya nggak ngerti saudara, caranya itu begitu. Satu saat nih family saya, dia punya mobil memang banyak, mobilnya baru-baru saudara. Ya mobilnya, ada mobil ini, ada mobil buat pembantu, ada mobil buat anak sekolah, ada mobil buat istri, ada mobil dia buat ke kantor, ada mobil ganjil, ada mobil genap. Oh iya memang sekarang ini kan ada ganjil genap. Hari ini dia pakai ganjil, besok dia pakai genap. Karena dia kan mesti ke kantor sana, dia mesti ke sana. Akhirnya kalau kena banyak kan udah jual lah. Waktu mau jual saya pikir, kalau saya ada duit saya beliin aja. Habisnya mobilnya bagus gitu, kayak baru gitu saudara. Kalau saya kasih nilai 95% ya, mobilnya baru. Akhirnya saudara, dia ngomong sama saya, mau nggak jualin mobil itu? Oh boleh, jualin. Tahun berapa? Tahun 2011. Oh, harganya berapa? Dia sebutin, harganya sekian. Ya udah saudara, dia sebutin harga sekian, minta tolong kalau mau jualin aja gitu. Ya udah. Setelah itu saudara, saya ngomong sama anak saya, nih ada mobil nih, 2011, harganya sekian, jualin aja. Harganya sekian. Langsung anak saya bilang, apa gimana sih? Mobil tahun segitu, harganya segitu, ngapain? Kata dia, susah jualin, gak bakal laku, kayak gitu mah. Susah, gak laku, harga mobil tahun segitu, harga segitu. Saya bilang gini, sabar dulu. Kita kan cuma jualin, kita gak keluar modal kan. Apa salahnya kita nawarin, betul gak? Ya, siapa tahu ada yang mau. Jangan salah, jangan ini dulu, jangan enggak, malas gini gitu. Ya udah deh, pokoknya sabar dulu, saya bilang. Udah saudara, saya masih penasaran saudara. Saya coba lihat lagi. Waktu saya lihat suratnya saudara, bukan 2011, tahun 2013. Ya. Dan sebelumnya saudara, mobil ini sudah ditawarkan kepada seberang rumahnya itu. Seberang rumahnya itu adalah seorang penjual. Banyak mobil depan rumahnya itu penjual. Udah ditawarkan dan penjual itu kagak mau saudara. Nggak mau. Waktu saya lihat 2013 harga sekian, saya langsung ngomong lagi sama anak saya. Saya bilang, ini mobilnya bukan 2011, STNK-nya 2013. Dan yang lebih lagi, ini fakturnya,
2015, fakturnya 2013 kalau salah ya. Jadi saudara, maju lagi saudara, waduh fakturnya baru, ininya lebih maju lagi. Waktu anak saya itu, waduh, seneng anak saya, wah Pak, saudara tahu, dalam waktu sekitar cuma 1 hari aja, besok laku terjual. Saudara tahu laku terjualnya, harganya lebih tinggi dari harga yang saya dikasih. Saya dikasih plafonnya segini dah, jualin dah. Saya bisa jual, wah lebih tinggi, karena fakturnya jauh, tahunnya jauh juga saudara. Saudara, dari situ Tuhan kirim berkat buat saya. Kadang-kadang kita sudah tolak dulu tuh, Tuhan memberkati kita, wah begini lah, ngapain begini. Seringkali kita gitu kan. Tapi itu Tuhan memberkati kita loh saudara. Itu cara Tuhan begitu. Saya pikir kalau waktu itu pembeli itu di seberang langsung, ya udah saya nggak punya kesempatan, itu udah laku, udah diambil. Kalau pembeli tahu itu, pasti pembeli itu pasti. Tapi memang itu Tuhan kirim buat saya juga. Itu dahsyat itulah. Dia tidak bisa dibatasi oleh kekurangan. Allah kita dahsyat. Ya, saudara, saya pikir, oh boleh sering-sering juga ini. Ya. Nah saudara, banyak saudara. Sebab itu Tuhan bilang kalau ada di antaramu yang kekurangan hikmat, minta kepada Dia. Yang tidak pernah minta balik, engkau akan menerima hikmat dengan gratis. Datang kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang berikutnya, Tuhan tidak bisa dibatasi. He's not limited by enemy. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh musuh. Kita ini dalam hidup kenyataan kita punya musuh. Efesus pasal 6 berkata apa? Kenakanlah seluruh apa? Senjata Allah. Perisai iman, kasut kerelaan beritakan Injil, ya, pedang roh. Nanti saudara baca Efesus 6. Saudara percayalah kepada Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi. Ya. Musuh tak bisa membatasi saudara. Iblis itu terbatas saudara. Dia tidak maha tahu. Tuhan maha tahu. Tuhan omnipresent, maha hadir. Iblis tidak bisa hadir di mana-mana, tidak bisa. Dia masih tetap ada batasnya saudara. Tidak bisa. Saudara yang di dalam Tuhan, iblis tidak tahu hari depan saudara. Karena hari depan saudara ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang hari depan saudara. Hidup saudara, napas saudara ada dalam tangan Tuhan. Sebab itu waktu iblis datang kepada Ayub, engkau boleh ganggu semuanya, tapi engkau jangan jamah nyawanya. Karena nyawanya itu milik aku. Gak bisa. Si jamah tidak bisa dapat menjamah kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Ya. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima, coba kita baca ya, 1 Petrus pasal 5. Yuk, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Sadar, berjaga-jaga aja. Tuhan cuma suruh itu aja. Sadar, berjaga-jaga. Artinya bagaimana? Kita harus ada firman Tuhan. Kita harus berdoa. Saudara jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa itu nggak selalu saudara kita ya di kamar boleh, tapi kalau lagi saudara lagi di kendaraan, di mobil, saudara bisa berdoa. Dalam hati saudara berdoa, berkata-kata sama Tuhan. Nggak bisa dibatasi oleh apapun, oleh waktu. Bisa berdoa. Di sini katakan lawanlah singa, seperti singa dia mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang nggak bisa ditelan, saudara. Betul nggak? Siapa yang nggak bisa ditelan? Hanya mereka, saudara. Ya, yang nggak bisa ditelan hanya mereka yang kuat, hanya mereka yang teguh, hanya mereka yang tidak tawar hati, hanya mereka yang tidak putus asa, hanya yang mereka tidak gentar, hanya mereka yang berani, saudara. Itu nggak bisa ditelan.
Karena Tuhan sudah bilang, aku lengkapi kamu dengan selengkap senjata Allah. Tuhan udah kasih senjata lengkap. Persoalannya senjata sudah dikasih, tapi kita nggak bisa gunakan senjatanya, saudara. Saya pernah ke Perbakin, orang latihan nembak, saudara. Karena dulu mertua saya itu hobinya nembak, jadi saya suka kesana ke Perbakin. Saya lihat bagaimana orang nembak, saudara. Belum lama ada peristiwa besar kan, soal Sambo kan, nembak kan, pakai pistol. Saudara kira nembak pakai pistol itu jarak 3 meter 4 meter gampang? Susah, saudara, 3 meter 4 meter. Kalau saudara dar begini, saudara, 3 meter nggak kena. Saya lihat sendiri sana. Kita dengar suaranya itu kuping kita langsung nggak kuat dengar suara. Banyak orang Kristen juga begitu. Tuhan udah kasih selengkap senjata Allah, tapi kita nggak bisa gunain. Nah, coba Tuhan kasih sebenarnya apa sih senjatanya? Coba buka Ulangan 30 ayat 14. Yuk, Ulangan 30 ayat 14. Apa bunyinya? Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni apa? Di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Saudara, senjatanya tuh gampang tuh, di situ dibilang apa, dikatakan dalam mulut dan hatimu. Ini saudara, mulut, ini hati. Ucapkan, perkatakan firman Tuhan. Amin. Waktu setan datang kepada Tuhan, Tuhan bilang ada tertulis, pakai firman, saudara. Kalau saudara sedang putus asa, perkatakan. Kalau saudara lagi berdoa, Tuhan, aku berdoa. Saya berdoa, saudara, buat anak saya. Kalau bekerja, saya kalau berdoa, oh Tuhan, tolong Tuhan, jamah Tuhan anak saya supaya hari ini kalau dia bertemu dengan klien, dia dealing, Tuhan, jamah Tuhan supaya klien yang mendengar itu boleh menerima dan mengerti maksudnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan sehingga dirinya berhasil. Saudara, doain anak saudara, doain yang lengkap, saudara. Tuhan bukakan channel-channel baru, event-event baru Tuhan, sehingga banyak tempat-tempat yang mungkin ada yang tertutup, terbuka lagi yang baru-baru Tuhan. Itu dong, saudara, berdoa terus, jangan nyerah, saudara. Doain suami saudara mau berangkat, doain, jangan dibacain dulu. Suami mau berangkat, ada selingan-selingan dulu, ada improvisasi dulu. Kasih semangat waktu suami mau berangkat. Papa, hari ini Tuhan pasti menyertai kamu dan Tuhan berkati kamu. Nggak usah panjang-panjang, begitu aja suami udah semangat, saudara. Dalam hati, ku kan terbang, tinggi awan. Ya dong, suaminya langsung El Shaddai, Allah Maha Kuasa menyertai. Ya gitu kan, saudara. Iya. Jangan baru suami mau berangkat, itu kamu taruh barang tuh jangan sembarangan begitu tuh. Dari mana? Barang kok begitu berantakan semua. Kamu nggak tahu aku mau bayar sini kayak gimana? Waduh, saudara, baru mau pergi, suami baru. Gitu loh, saudara. Ya, tapi saya percaya di sini ibu-ibu sini semuanya ibu-ibu yang amin, yang semangat, yang memberkati. Amin. Nah, saudara, jadi nggak bisa dibatasi. Jadi ucapkan, perkatakan, saudara. Ya, aku memberkati suamiku dengan berkat-berkat yang terbaik. Tuhan berkati, Tuhan. Hari ini Tuhan buka jalan buat dia, Tuhan. Kemana dia pergi, dia nawarkan barang, Tuhan. Berkati, ketemu dengan orang-orang yang membeli dalam jumlah yang besar, Tuhan. Begitu, saudara. Berkati kalau suaminya jadi sales, doain. Tuhan, jamah supaya perkataan suamiku, Tuhan, menjadi seperti pisau yang tajam dan menancap, Tuhan, dan orang merasa diberkati, Tuhan. Begitu, saudara. Kalau istrinya mungkin jadi agent asuransi misalnya, atau agent properti, doain istrinya, Tuhan, jamah istriku, Tuhan, sehingga dia waktu menawarkan orang-orang boleh mengerti, Tuhan. Biar kata-kata hikmat yang keluar dari mulutnya, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Diberkati hari ini kau. Wah, saudara, terus perkataan gitu. Iblis tidak bisa menjamah saudara. Sudah ada di dalam mulut dan hati. Dan yang terakhir, saudara, tadi
nggak bisa dibatasi oleh musuh. Yang terakhir, dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. He's not limited by anything but self. Dia nggak bisa dibatasi oleh apapun kecuali oleh keraguan. Ya, oleh keraguan. Ya. Dia bisa buat mata kapak saudara tenggelam itu bisa terapung. Ya, itu dalam Alkitab. Dia bisa buat keledai saudara bisa berbicara kepada Bileam. Itu Tuhan kita. Ya, saudara. Dia bisa bangkitkan Lazarus yang tadi sudah mati. Dia kata tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi yang menjadi persoalannya saudara, kita ragu sama Tuhan. Kita ragu. Nah, saya mau kasih satu ayat saudara. Ini ayat ini juga jadi rema buat saya. Ya, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yuk baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ini yang terakhir ayatnya saudara ya. Haleluya. Semangat kita. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau datang sama Tuhan, harus datang dengan iman, datang dengan percaya. Kemudian apa? Sebab barang siapa berpaling atau memandang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Pelan-pelan saudara, bacanya satu-satu dulu. Tadi datang dengan iman. Yang kedua harus percaya bahwa Allah ada. Waktu saudara lagi berdoa, saudara harus punya gambaran Tuhan tuh ada di situ. Ada dia di depan saudara, ada tuh di situ tuh. Jadi jangan saudara merasa, aduh gue lagi sendiri ini, gue lagi ini. Kalau saudara begitu, saudara nggak percaya Tuhan ada. Saya dari ayat ini saya selalu menguatkan. Kalau lagi berdoa rasanya kurang gairah, saya ingat ayat ini. Tuhan tuh ada, Tuhan ada di situ. Saudara percaya nggak Tuhan ada di sini? Ada, percaya. Kalau saudara percaya, dia melihat hati saudara sampai ke dalam. Kalau saudara kurang percaya, saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku yang kurang percaya. Nah, apa saudara ngomong begitu sama Tuhan? Tuhan, aku hari ini aku ragu Tuhan. Tolong aku Tuhan, supaya keraguanku ini hilang Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kita ini orang yang nggak mampu saudara. Kita ini orang yang rapuh. Kita ini seperti gelas yang gampang pecah saudara. Kalau kita sadari itu, kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Harus percaya bahwa itu Tuhan ada. Lalu katakan apa? Bahwa Tuhan memberi apa? Upah. Kalau sudah datang kepada Tuhan, ada upah. Amin. Kepada orang yang sungguh-sungguh, kepada orang yang sungguh-sungguh, yang benar-benar orang yang rajin mencari Tuhan, Tuhan akan kasih upahnya kepada saudara. Pagi hari ini saudara, ingat, jangan kita ragu sama Tuhan. Tuhan nggak bisa dibatasi oleh apapun. Saya mau tanya saudara, tadi saudara kesini duduk kan di kursi. Saudara waktu mau duduk, saudara pegang-pegang dulu gak kursi? Enggak ya? Ini Pak Fernand Gembala nih, Gembala saudara kasih kursi yang bagus nggak ya? Mau tiap kali mau duduk, gini-gini dulu, kata nggak ya? Kan enggak kan? Saudara main duduk aja kan? Saudara kalau mau pergi ke pulau-pulau naik pesawat, sampai tangga pesawat langsung naik, mana pilotnya? Gua tanya dulu pilotnya, ini pesawatnya bener nggak beres kan? Mesinnya. Kalau mesinnya aman, baru udah gua berangkat. Kan nggak begitu. Saudara udah beli tiket langsung masuk duduk, bahkan mungkin langsung tidur kali di pesawat. Pertanyaannya kenapa saudara begitu? Kenapa saudara lakukan itu? Kenapa saudara tadi duduk langsung duduk aja dengan benda mati itu saudara? Ini benda mati kan? Pesawat juga benda mati kan? Kenapa saudara seperti itu? Kita kepada benda mati kita begitu percaya, tapi kepada Tuhan kenapa kita nggak percaya saudara? Kita harus lebih percaya kepada Tuhan. Ya saudara, Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh kecuali keraguan kita. Sebab itu Tuhan sangat marah. Hai engkau orang yang kurang percaya. Tuhan marah saudara. Sebab kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, itu berarti kita meragukan
kekuasaannya, kita meragukan kehebatannya Dia, Allah kita yang powerful, saudara, yang sanggup membuka jalan buat kita. Pada siang hari ini, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia mampukan kita, Dia kuatkan kita. Yang pertama, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu, saudara. Yang kedua, Dia tidak bisa dibatasi oleh kekurangan. Yang ketiga, Dia tidak bisa dibatasi oleh musuh. Kamu jangan takut. Musuh sudah ada di bawah telapak kaki kita. Percayalah, itu firman Tuhan. Kuasa yang di dalammu lebih besar daripada segala kuasa yang ada di luar. Dan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Tadi kata firman Tuhan. Dan yang keempat, gak bisa dibatasi oleh segala sesuatu kecuali keraguan kita. Sebab itu datang dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Puji Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku akan terjadi. Kuatkan aku Tuhan, percaya kepadamu.
buat hidupku, yang sanggup untuk menolongku dan melepaskanku, yang sanggup untuk membebaskanku, yang sanggup untuk memberkatiku, yang sanggup untuk menolongku. Aku tidak akan menyerah sampai aku melihat kuasa-Mu di kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lihat burung-burung di udara yang tidak menabung, tapi Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya. Tidak perlu Tuhan sediakan apa kita, saudara, umat kepunyaan-Nya. Haleluya Yesus, Engkau melihat setiap kami angkat tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan doa-doamu kepada Dia. Allah kita Allah yang sanggup. Allah kita adalah Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Haleluya Yesus. Nyanyikan pujian ini.